Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam dunia ketenaga kerjaan, yaitu tenaga kerja asing. Kehadiran tenaga kerja asing sering menimbulkan beragam pandangan melalui dari peluang peningkatan investasi hingga kekhawatiran mengenai persaingan kerja. Melalui materi ini kita akan memahami apa itu tenaga kerja asing, regulasinya, serta dampak positif dan tantangannya bagi perekonomian Indonesia. Apa sih kira-kira tenaga kerja asing ini? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Nah, adapun pengertian tenaga kerja asing, tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia untuk jangka waktu tertentu berdasarkan keahlian, kompetensi, dan kebutuhan sektor industri. Tenaga kerja asing pada umumnya direkrut untuk memiliki kemampuan teknis atau profesional yang belum sepenuhnya dikuasai oleh tenaga kerja domestik. Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan Nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan regulasi turunan lainnya. Selanjutnya, landasan hukum penggunaan TKA. Penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang untuk memastikan pengaturan yang jelas dan terstruktur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai penggunaan TKA. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi pekerja asing maupun lokal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan pengaturan lebih teknis dan detail mengenai mekanisme penggunaan TKA, persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 secara khusus mengatur tata cara penggunaan TKA secara operasional, memastikan implementasi aturan berjalan konsisten dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, tujuan penggunaan TKA. Berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan TKA memiliki 3 tujuan strategis. Yang pertama, mengisi kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. TKA dihadirkan untuk mengisi posisi-posisi yang memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia atau masih terbatas di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Kehadiran TKA dengan ekspertis tertentu diharapkan dapat mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat global. Yang ketiga, mendukung proses transfer teknologi, inovasi, dan pengetahuan dari luar negeri. TKA berperan sebagai agen transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, sehingga terjadi peningkatan kapasitas SDM Indonesia secara berkelanjutan. Di era globalisasi, banyak perusahaan di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Tapi, apakah mereka bisa langsung bekerja? Jawabannya tentu tidak. Sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA, perusahaan wajib mengurus dokumen bernama RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Di dalam RPTKA, perusahaan harus menjelaskan posisi yang akan diisi oleh TKA, jumlahnya, lokasi kerjanya, dan berapa lama mereka bekerja. RPTKA inilah yang nanti menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan izin resmi. Jadi, tanpa RPTKA, TKA tidak boleh bekerja di Indonesia. Lalu, setelah mereka bekerja, apakah tugasnya hanya menyelesaikan pekerjaan? Jawabannya tentu tidak. Ada satu kewajiban yang penting yang harus mereka lakukan. Nah, setiap TKA wajib melakukan alih pengetahuan atau bahasa kerennya transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal. Kegiatannya bisa berupa pelatihan, workshop, mentoring, sampai pendampingan teknis. Tujuannya sederhana, agar pekerja lokal makin terampil, makin kompeten, dan suatu saat bisa mandiri tanpa harus bergantung pada tenaga kerja asing. Selanjutnya ada kategori tenaga kerja asing atau TKA.
Kategori tenaga kerja asing dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga ahli. Tenaga ahli atau professional worker adalah tenaga kerja asing yang memiliki keahlian teknis atau profesional tingkat tinggi yang dibuktikan melalui pendidikan formal, sertifikasi internasional, dan pengalaman kerja panjang. TKA kategori ini umumnya ditempatkan pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan penguasaan teknologi atau pengetahuan mendalam yang belum banyak dimiliki tenaga kerja lokal. Contohnya, insinyur pengeboran lepas pantai asal Norwegia yang berada di Laut Natuna, Kepulauan Riau, yang dimana perannya menjalankan operasi pengeboran minyak dan gas laut dalam yang memerlukan keahlian khusus dalam teknologi offshore drilling. Yang kedua, ada konsultan asing atau foreign consultant. Konsultan asing memberikan layanan profesional berupa analisis, evaluasi, supervisi, dan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Yang terakhir ada pekerja terampil atau skill worker, yang dimana pekerja terampil adalah tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan teknik operasional yang dibutuhkan pada bidang konstruksi, manufaktur, telekomunikasi, atau migas. Mereka umumnya memiliki sertifikasi teknis dan pengalaman praktis dalam pemasangan peralatan industri atau kegiatan operasional. Dampak positif dan negatif penggunaan tenaga kerja asing. Penggunaan tenaga kerja asing itu sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi ada dampak positif seperti transfer teknologi dan inovasi yang mereka bawa. Kemudian ada peningkatan skill tenaga kerja lokal karena kita bisa belajar dari para ahli. Dan percepatan pembangunan terutama di sektor industri strategis. Di sisi lain, tenaga kerja asing juga punya dampak negatif. Misalnya muncul potensi persaingan dengan tenaga kerja lokal, kemudian ada risiko ketergantungan jangka panjang kalau industri terlalu bergantung pada tenaga kerja ahli dari luar negeri, serta potensi penyalahgunaan izin kerja kalau pengawasannya masih lemah. Tantangan pengawasan dan strategi penguatan SDM lokal. Dalam pengawasan penggunaan tenaga kerja asing, masih ada beberapa masalah yang sering muncul, seperti kurangnya monitoring di daerah, tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai jabatan, sampai potensi penyalahgunaan izin. Oleh karena itu, pemerintah dan industri perlu memperkuat pengembangan SDM lokal. Caranya bisa melalui penyediaan pelatihan berbasis industri, kerjasama pendidikan vokasi dengan dunia industri, dan menyesuaikan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Contohnya seperti program magang industri yang mengikuti standar kompetensi internasional sehingga tenaga kerja lokal bisa lebih siap dan lebih kompetitif. Adapun kesimpulan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor yang membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi. Namun demikian, penggunaan harus tetap berada dalam pengawasan dan regulasi pemerintah. Penguatan kualitas SDM lokal merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Demikian penjelasan mengenai ketenaga kerja asing. Melalui pemahaman yang tepat, kita dapat melihat bahwa kehadiran tenaga kerja asing tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing nasional. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.